Bagaimanapun tinggi posisi jabatan kita, kedudukan kita, suksesnya kita dalam urusan-urusan duniawi, lebih memilih menitipkan di panti jompo. Na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang birrul walidain, ya. Ketika kita berbakti dengan sesungguhnya, dengan tulus kepada orang tua, tentu kita akan mendapatkan banyak keajaiban di dalam kehidupan kita. Saya pada satu saat bertemu dengan seseorang, ya, orang ini mungkin dari sisi karir yang saya kenal cukup sukses di karirnya, ya, dalam dunianya, dalam bidangnya. Tapi ada hal yang menarik juga, karena orang ini juga sodakohnya luar biasa. Dianggap luar biasa, mungkin salah satu ukurannya bahwa dia itu biasa bersodakoh kepada keluarganya, ya. Atau bahkan sampai memberangkatkan haji atau umroh keluarganya. Ketika melihat seperti ini, saya pribadi agak tertarik. Kayaknya ada sesuatu, ya. Ada sesuatu yang perlu digali dari beliau. Maka satu ketika bertemu dan ngobrol seputar tentang karirnya dia, tentang kehidupannya dia, dan saya tanyakan, barangkali sebetulnya apa sih, mungkin ada titik balik, ada momentum di mana kehidupan dia itu berubah. Ternyata dia bercerita, ketika dia pekerja di salah satu BUMN, ya, karirnya biasa-biasa aja waktu itu. Kemudian ternyata dia punya rumah yang pertama yang dia cicil. Tapi dia diskusikan dengan istrinya, yang intinya bahwa diskusi dengan istrinya itu dia putuskan bahwa rumah yang baru lunas dia cicil itu kemudian dia mau jual, ya. Dia mau jual. Untuk apa? Diniatin untuk menghajikan orang tuanya. Setelah ngobrol cukup panjang dengan istrinya, maka sepakat dengan istrinya bahwa rumahnya dijual untuk menghajikan kedua orang tuanya. Dan ternyata luar biasa. Setelah peristiwa itu, kata dia, ya, tentu mungkin orang tuanya mendoa apa gitu, ya, di depan Ka'bah atau di Arafah itu. Setelahnya menghajikan orang tua dengan menjual rumahnya, itu ternyata karirnya itu signifikan, berubah luar biasa. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin di luar nalar. Sehingga kalau urusan karir, sampai ketika saya ngobrol dengan dia, waktu itu dia posisinya salah seorang direktur SDM di perusahaan BUMN yang sangat terkenal. Rumahnya, asetnya itu udah banyak sekali, udah di mana-mana. Berawal dari menjual rumahnya, hasil jerih payahnya yang dia cicil, dia jual, tapi diniati untuk berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tuanya, menghajikan kedua orang tuanya. Maka kita menjadi teringat, ya, dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan merendahkan dirilah kamu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah olehmu,
Berdoalah untuk mereka, panjatkan doa-doa untuk mereka, orang tua itu secara konsisten, terus-menerus, setiap saat, setiap waktu. Yang intinya, agar kedua orang tua itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang tua telah mencurahkan kasih sayangnya dalam mendidik kita sebagai anaknya. Maka terkadang orang lupa, ya, karena dia sudah menjadi orang terkenal, menjadi orang yang sukses, terkadang dia lupa memposisikan seolah-olah orang tuanya itu bawahannya. Kesantunannya hilang, ya, memuliakan orang tuanya hilang. Kok kenapa dia menjadi seolah-olah tampil menjadi seorang bos di depan orang tuanya, nyuruh untuk melakukan itu dan ini kepada orang tuanya, sudah tidak canggung lagi. Maka tentu itu adalah perilaku sikap buruk seorang anak terhadap orang tua. Bagaimanapun tinggi posisi jabatan kita, kedudukan kita, suksesnya kita dalam urusan-urusan duniawi, mungkin tinggi pendidikan kita, jangan pernah kita menganggap bahwa orang tua itu bodoh. Jangan pernah orang tua kita itu di bawah kita segala-galanya. Tetap posisi mereka, kedudukan kita, setinggi apapun, sesukses apapun, tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa orang tua kita. Maka menjadi aneh kalau kemudian ada anak yang kemudian lebih memilih di masa-masa tua orang tua itu menitipkan di panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Atau ada anak yang bersikap kepada orang tuanya memperlakukan dia seperti pembantu. Atau menganggap bodoh terhadap orang tuanya karena dia mungkin sudah tuntas akademisnya, selesai S3 bahkan mungkin profesor. Tetapi satu hal, kita harus ingat bahwa kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita dididik oleh orang tua kita yang membuat kita itu menjadi sukses dalam bidang apapun. Tentu bukan hanya sukses dunia, ya, idealnya sukses akhirat. Tentu itu akan senantiasa ada jasa-jasa orang tua kita. Kita harus lebih besar mengasihani mereka. Panjatkanlah doa-doa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah sangat tulus membesarkan kita, mendidik kita tanpa menyerah. Ketika kita mungkin putus asa, maka orang tua senantiasa memberikan motivasi membesarkan jiwa kita. Ketika kita mungkin ada dalam situasi galau, maka orang tua kita sangat paham dengan kondisi kita. Orang tua pun ada kekhawatiran ketika mungkin kita menjadi orang yang cukup berhasil, cukup sukses, tapi ada kekhawatiran di orang tua kita. Kalau kita punya keperluan, begitu mudah menyampaikan keperluan kita kepada orang tua. Tapi ketika anaknya sukses, belum tentu orang tua berani menyampaikan kebutuhannya, keinginannya, keperluannya. Maka kita sebagai anaknya harus cukup paham dan mengerti bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan mereka, memposisikan mereka dalam posisi yang tinggi. Sebab ketika kita memposisikan mereka orang tua kita dalam posisi yang luar biasa, dimuliakan, dihormati, maka tentu disitulah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Hadirin ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengabdikan diri kita berbakti kepada orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.